Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sampai jumpa kembali bersama saya. Sekarang saya mau berbagi tips bagaimana cara menggacorkan burung terucukan ya. Untuk menggacorkan burung terucukan itu sebenarnya kebagi dua ya. Untuk burung yang udah rawatan tapi nggak kunjung gacor, sama yang burung bahan atau yang baru ngomyok ya. Sekarang saya mau bahas yang cara menggacorkan dari burung bahan atau burung omjokan ya. Simak terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sekarang saya mau berbagi tips bagaimana cara menggacorkan burung terucukan yang masih bahan ya, atau teman-teman yang punya burung terucukan baru ngomyok atau baru hasil mikat ya, mudah hutan. Yang pertama yang harus kita perhatiin tuh, yang namanya burung bahan itu pasti enggak terlalu jinak ya. Untuk burung bahan ombyokan ataupun mudah hutan yang namanya giras itu udah pasti ya. Berarti yang poin pertama yang harus kita lakukan adalah metode penjinakan. Untuk metode penjinakan, buat teman-teman bisa disimak di video saya yang video-video sebelumnya ya. Kemudian yang harus diperhatikan itu cara perawatan itu ya, kebersihan ya, kebersihan dari burung juga itu harus diperhatikan, karena itu sangat mempengaruhi buat kondisi si burung ya. Burung bisa jadi sakit kalau misalkan kondisi kandang dari si burung itu kotor, semisal kayak gini ya. Jadi otomatis kita harus sering-sering membersihkan kandang burung ya. Kemudian kalau poin selanjutnya, untuk burung mudah hutan atau burung ombyokan yang udah diterapi jinak, bisa kalau terapi jinak tuh bisa pakai terapi mandi malam atau misalkan terapi lapar, itu tergantung selera teman-teman ya. Kemudian yang harus diperhatikan itu EF ya. Kalau masalah EF, biasanya untuk terucukan sendiri itu biasanya ada yang senang jangkrik, ada yang enggak terlalu senang jangkrik ya. Jadi tapi kalau untuk yang namanya ulat Hongkong itu, burung terucukan mau ombyokan mau mudah hutan itu udah pasti seneng lah. Tapi kalau untuk metode EF-nya yang dari jangkrik itu, ada yang memang burung itu seneng, ada juga yang enggak terlalu ya. Jadi untuk EF harus tetap dikasih. Kalau misalkan burungnya yang senangnya ulat Hongkong, bisa dikasihkan setiap hari itu 6 sampai 10 ekor ulat Hongkong. Kemudian yang harus diperhatikan juga selain dari EF itu jenis pur yang dikasih itu, kandungan nutrisinya juga harus diperhatikan ya. Kalau saya sih biasanya pakai harian itu top song yang hijau laut. Tapi untuk burung bahan atau yang mudah hutan itu saya selalu kasih tuh dicampur pur superpit ya. Superpitnya juga kan ada yang red, ada yang gold. Nah saya itu biasanya pakai dicampur tuh pakai yang rednya. Oke, buat teman-teman yang punya burung bahan atau mudah hutan ya, hasil ombyokan maupun dari tangkapan liar ya, saya sangat merekomendasikan ya buat burung bahan itu pakai superpit yang red yang kayak gini. Untuk yang saya rasakan, untuk pemakaian superpit yang red ini cukup efisien ya untuk burung yang bener-bener ombyokan gitu. Untuk cara pemakaiannya, cara pemakaian dari superpit yang red, kalau untuk saya tuh untuk dari
satu cepuk kayak gini tuh saya isi 70% pakai Super Fit Red yang ini, dan sisanya pakai top song. Kalau ada pakai top song itu top song yang hijau ya, yang rumput laut. Terus kemudian meskipun udah dikasih pur Super Fit yang red itu, tetap saya kasih yang namanya tuh ulat Hongkong. Sehari itu kisaran sampai 6 sampai 10 biji ya untuk ulat Hongkongnya. Terus kemudian kalau yang namanya burung bahan itu saya biasain itu pemberian untuk ulat Hongkong tuh nggak saya langsung pakai cepuk ya. Biasanya saya coba ngasih pakai lidi atau pakai tangan kayak gini. Soalnya kalau misalkan pakai tangan kayak gini itu ngelatih juga buat si burung itu terbiasa sama tangan kita ya. Jadi burung itu udah terbiasa sama kita, jadi efeknya itu untuk burung tuh lebih cepet ke yang namanya itu jinak ya. Nah, untuk teman-teman boleh dicoba untuk tips dari saya. Kalau untuk pengalaman dari saya, untuk tips yang udah saya bagikan itu cukup efisien ya. Burung itu sekitar 3 minggu atau 2 minggu udah rajin ya, meskipun masih agak giras, tapi untuk bunyi rajin itu udah ada perubahan ya. Untuk setelah dikasih pur Super Fit Red yang ini ya, untuk pemberiannya di hari pertama itu saya 70 30 ya, 70 pakai Super Fit Red, 30 nya pakai pur biasa top song. Untuk hari-hari berikutnya setelah yang dicepuk habis baru 50-50. Kalau misalkan udah habis baru 30-70, 70 nya top song, 30 nya itu pur Super Fit Red ya. Untuk teman-teman ataupun kicauman ya yang lainnya bisa dicoba dari tips saya, karena untuk berdasarkan pengalaman saya metode yang saya terapkan ini cukup efisien ya untuk burung bahan ataupun mudah ombyokan ya. Oke teman-teman, untuk tips yang cara menggacorkan burung terucukan dari mudah hutan ataupun dari ombyokan cukup sekian. Mudah-mudahan tips dari saya bermanfaat. Nanti kita lanjut di video yang part 2 nya untuk metode penggacoran burung yang udah rawatan. Semisal kita beli dari orang lain tuh udah rawatan, udah cukup lama, tapi ketika pas kita beli itu si burung tuh malah diam gitu, macet bunyi. Nanti ditunggu aja video di part berikutnya, part 2 ya, kita bahas untuk metode yang seperti itu. Oke teman-teman, cukup sampai di sini untuk video sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.